Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Wisata Ilahi. Tahukah kalian, di lembah Waddan yang menyambungkan Mekah dengan dunia luar ada sebuah kabilah yang tinggal di sana bernama Ghifar. Suku Ghifar ini hidup dari uang setoran yang diberikan oleh para kafilah yang hendak melakukan perdagangan dari Quraisy ke Syam atau sebaliknya. Terkadang suku ini hidup dengan merampas para kafilah yang tidak memberikan uang yang mereka pinta. Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Zar adalah salah seorang dari penduduk kabilah ini. Akan tetapi berbeda dengan lainnya, ia memiliki keberanian hati, otak yang cerdas, dan wawasan yang luas. Ia merasa tidak suka sekali dengan berhala-berhala yang disembah kaumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ia menolak kerusakan agama dan akidah yang terjadi pada kebanyakan bangsa Arab. Ia mencari tahu tentang munculnya seorang nabi yang baru untuk mengisi akal manusia dan hati mereka serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Lalu Abu Zar yang saat itu berada di kampungnya mendengar kisah tentang seorang nabi yang baru dan muncul di kota Mekah. Ia lalu berkata kepada saudaranya bernama Anis, "Pergilah ke Mekah dan carilah kisah tentang orang yang mengaku nabi itu dan mengaku menerima wahyu dari langit. Dengarkanlah apa yang ia ucapkan dan sampaikan kepadaku." Berangkatlah Anis ke Mekah dan ia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia pun mendengarkan beberapa sabda beliau. Kemudian Anis kembali ke desanya dan Abu Zar lalu menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menanyakan Anis tentang kisah Nabi yang baru dengan penasaran. Anis berkata, "Demi Allah, menurutku dia adalah seorang yang mengajak untuk memperbaiki akhlak." Ia mengucapkan beberapa kalimat yang bukan syair. Abu Zar bertanya, "Apa pendapat orang tentang dirinya?" Aku menjawab, "Mereka menyebutnya dengan penyihir, dukun, dan penyair." Abu Zar lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan merasa puas. Maukah kau menjaga keluargaku agar aku berangkat ke sana dan melihat dia dengan mata kepalaku sendiri?" Anis menjawab, "Baik, akan tetapi waspadalah terhadap penduduk Mekah." Abu Zar mempersiapkan bekal untuk berangkat lalu membawa air kecil bersamanya. Keesokan harinya ia berangkat menuju Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengetahui kisah kenabian beliau langsung darinya. Abu Zar tiba di Mekah dengan diam-diam karena khawatir akan kejahatan penduduknya. Ia telah mendengar kemarahan Quraisy dalam membela Tuhan-Tuhan mereka dan penyiksaan mereka terhadap orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ia enggan untuk bertanya tentang Muhammad SAW karena ia sendiri tidak tahu apakah orang yang ia tanyakan nanti termasuk penduduk atau musuh Muhammad SAW. Begitu malam tiba, Abu Zar berbaring di dalam masjid. Lalu Ali radhiyallahu anhu melintasi Abu Zar dan Ali tahu bahwa Abu Zar adalah seorang pendatang. Ali langsung berkata kepadanya, "Ikutilah kami wahai saudara." Abu Zar mengikutinya dan menginap di rumah Ali. Paginya, Abu Zar membawa tempat air dan makanannya dan kembali datang ke masjid tanpa keduanya saling bertanya tentang sesuatu. Kemudian Abu Zar menghabiskan hari yang kedua di masjid dan ia belum juga mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Begitu petang menjelang, ia sudah hendak berbaring di dalam masjid. Lalu datanglah Ali radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Apakah orang ini tidak tahu rumahnya?" Kemudian Abu Zar pergi ke rumah Ali dan menginap di sana pada malam yang kedua. Dan keduanya tidak saling bertanya tentang apapun juga. Pada malam ketiga, Ali berkata kepada Abu Zar, "Apakah engkau tidak mau bercerita kepadaku mengapa engkau datang ke Mekah?" Abu Zar menjawab, "Jika kau berjanji akan menunjukkan apa yang aku cari, maka aku akan mengatakannya." Maka Ali berjanji untuk melakukannya. Abu Zar lalu berkata, "Aku datang ke Mekah dari tempat yang jauh untuk berjumpa dengan seorang nabi baru dan untuk mendengarkan sesuatu yang ia ucapkan." Maka merebaklah kebahagiaan Ali radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, "Demi Allah, dialah Rasulullah, dialah dan seterusnya. Besok pagi ikutilah aku kemana aku pergi. Jika aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, aku akan berhenti seolah sedang menuangkan air.
Jika aku berjalan lagi, maka ikutilah aku sehingga kau masuk ke sebuah pintu bersamaku. Malam itu Abu Dzar tidak bisa tidur nyenyak karena rindu sekali ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan ingin sekali mendengarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Keesokan paginya, Alim berangkat bersama tamunya menuju rumah Rasulullah SAW. Abu Dzar mengikuti jejaknya dan ia tidak menoleh ke arah manapun hingga keduanya masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Dzar berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Waalaikumsalam wabarakatuh." Abu Dzar menjadi orang pertama yang memberikan salam kepada Rasulullah dengan tahiyat Islam. Lalu setelah itu ucapan salam menjadi akrab dipakai orang. Rasulullah SAW mengajak Abu Dzar untuk masuk Islam dan membacakan kepadanya Al-Quran. Begitu ia mengucapkan kalimatul haq dan masuk ke dalam agama yang baru, maka ia menjadi orang keempat atau kelima yang masuk ke dalam Islam. Setelah itu, Abu Dzar tinggal bersama Rasulullah SAW dan beliau mengajarkan Islam kepadanya. Beliau juga mengajarkan Abu Dzar beberapa ayat Al-Quran. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, "Jangan kau beritahu apapun tentang keislamanmu di Mekah. Aku khawatir mereka akan membunuhmu." Dia menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan meninggalkan Mekah sehingga aku datang ke masjid dan aku akan menceritakan dakwah kebenaran di hadapan suku Quraisy." Rasul pun diam. Abu Dzar datang ke masjid dan suku Quraisy sedang duduk berbincang-bincang di sana. Dia lalu masuk ke tengah-tengah mereka, lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai bangsa Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Begitu ucapannya hinggap di telinga mereka, maka mereka semua bangun dari tempat duduknya sambil berkata, "Tangkaplah orang yang keluar dari agamanya ini." Mereka pun menangkapnya dan memukulinya hingga dia hampir mati. Lalu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, meneriaki. Ia berusaha melindungi Abu Dzar dari pukulan suku Quraisy. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Celaka kalian! Apakah kalian hendak membunuh seorang yang berasal dari Bani Ghifar, tempat berlalunya kafilah kalian? Biarkan ia bersamaku." Begitu Abu Dzar siuman, dia pun datang menghadap Rasulullah SAW. Saat beliau melihat apa yang dialami, beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarangmu agar tidak mengumumkan keislamanmu?" Abu Dzar menjawab, "Ya Rasulullah, itu merupakan keinginan hatiku dan aku telah memenuhinya." Beliau bersabda, "Kembalilah ke kaummu dan beritahukan kepada mereka apa yang telah kau lihat dan kau dengar. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Semoga Allah SWT memberi manfaat buat mereka lewatmu dan memberimu balasan karena jasa baik yang kau lakukan kepada mereka. Jika kamu mendengar bahwa aku sudah berdakwah secara terang-terangan, maka datanglah kepadaku." Dia pun berangkat hingga tiba di perkampungan kaumnya. Lalu saudaranya Anis menanyakan, "Apa yang telah kau lakukan?" Dia menjawab, "Aku telah masuk Islam dan aku telah meyakininya." Tak lama berselang, Allah pun melampangkan dadanya untuk menerima Islam. Ia berujar, "Aku tidak membenci agamamu, aku kini masuk Islam dan meyakininya juga." Lalu Abu Dzar dan saudaranya mendatangi ibu mereka. "Kami mengajaknya untuk masuk Islam." Lalu dia menjawab, "Aku tidak membenci agama kalian berdua." Dia pun masuk Islam. Sejak hari itu keluarga Abu Dzar Al-Ghifari telah masuk Islam dan berdakwah di jalan Allah pada daerah Ghifar. Mereka tidak pernah merasa bosan dan putus asa hingga banyak sekali dari penduduk Ghifar yang masuk Islam dan mendirikan sholat. Sebagian dari penduduk Ghifar mengatakan, "Kami akan terus menjalankan agama kami hingga Rasulullah hijrah ke Madinah, maka kami akan masuk Islam." Begitu Rasul pindah ke Madinah, mereka pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ghifar, Allah memberikan maghfirahnya pada mereka." Ghifar telah masuk Islam dan Allah akan membuatnya senantiasa selamat. Abu Dzar Al-Ghifari tinggal di kampungnya sehingga peristiwa Badr, Uhud, dan Khandaq terlewatkan olehnya. Kemudian ia datang ke Madinah dan ia mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW.
dan beliau pun mengizinkannya, dan ia begitu gembira dapat mendampingi dan melayani Rasulullah SAW. Rasulullah pun senantiasa memberikan penghormatan dan memuliakan Abu Dzar. Beliau tidak pernah berjumpa dengannya kecuali beliau menjabat tangannya. Beliau juga senantiasa menampakkan wajah ceria di hadapan Abu Dzar. Saat Rasulullah SAW kembali ke pangkuan Tuhannya, Abu Dzar tidak sanggup lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah setelah ditinggalkan pemimpinnya dan kehilangan petunjuknya. Ia pun pergi ke sebuah desa di Syam dan tinggal di sana selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Sekian dari kami, semoga semua orang yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.